Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pipa dari kelas 2D. Saya akan mempresentasikan materi matematika diskrit tentang graf. Jadi pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari suatu graf, yaitu topik teori graf pertama kali dikemukakan pada tahun 1937 oleh seorang matematikawan bernama Leonhard Euler. Masalah ini muncul di latar belakangi adanya permasalahan yang timbul di daerah asalnya yang dikenal dengan 7 jembatan Konigsberg. Suatu jaringan telekomunikasi strukturnya dapat dipresentasikan dengan sebuah graf. Titik-titiknya dapat dengan mudah dihubungkan secara langsung yang ditunjukkan dengan pegetek-pegetek yang adjasin. Semua terminal stasiun dapat dihubungkan, tetapi hampir semua hubungan atau sambungan dikerjakan secara tidak langsung melalui titik-titik lainnya, sehingga graf akan menjadi sangat kompleks. Tetapi graf tersebut merupakan graf yang terhubung, connected graph. Sebuah graf dari suatu jaringan dapat digunakan sebagai wahana untuk mempelajari properti strukturnya, ketepatan perputaran dan algoritma kontrolnya, serta kemungkinan kemacetannya. Pada jaringan yang paling sederhana, ada tepat satu frat antara dua titik yang ditunjuk. Dalam sistem telepon modern menyediakan banyak frat alternatif. Pendekatan secara graf dapat digunakan untuk menghitung frat alternatif tersebut. Untuk menunjukkan apakah jumlah cukup atau tidak, untuk memastikan kualitas yang dimiliki seperti pembebasan dari blocking, untuk menemukan struktur baru, dan untuk mempelajari algoritma penyelesaiannya. Contoh lain, untuk penggunaan graf masalah dalam jaringan komunikasi, penjadwalan, optimasi, transportasi, ilmu komputer, riset operasi, ilmu kimia, sosiologi, kontografi, dan lain sebagainya. Inilah latar belakang dari suatu graf. Selanjutnya kita akan membahas apa itu graf. Di sini yaitu pengertian graf. Graf adalah kumpulan dari titik node. Jadi titik itu bisa disebut dengan node, dan garis di mana pasangan-pasangan titik. Jadi titik tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Suatu graf mengandung dua himpunan, yaitu himpunan pi dan himpunan e. Jadi himpunan pi yang elemennya disebut simpul, yaitu vertex atau poin atau node atau titik. Himpunan e yang merupakan pasangan tak urut dari simpul, anggotanya disebut ruas, edge atau rusuk atau sisi. Graf seperti dimaksud di atas ditulis sebagai GEV. G yaitu graf, V simpul atau vertex atau node dan atau titik, E yaitu busur atau edge atau arch. Jadi simpul dan luas dalam graf dapat diperluas dengan penambahan informasi. Sebagai contoh, simpul IAS diberikan nomor atau label, dan luas dapat diberikan nilai juga. Jadi di sini sama-sama diberi nilai. Perluasan dengan pemberian informasi ini sangat berguna dalam penggunaan graf. Pi yaitu titik bisa disebut dengan huruf yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya ruas sama dengan O1, O2, dan O3. Dan ada pula graf G adalah pasangan VG, G. Dengan PG adalah himpunan titik kosong dan berhingga dari objek-objek yang disebut titik. Dan EG adalah himpunan mungkin kosong. Pasangan tak berurut dari titik-titik berbeda di PG yang disebut sisi. Banyaknya unsur di PG disebut order dari G dan dilambangkan dengan VG. Dan banyaknya unsur di EG disebut ukuran dari G dan dilambangkan dengan QG. Jika graf yang dibicarakan hanya graf G, maka order dan ukuran dari G masing-masing cukup ditulis P dan Q. Graf dengan order P dan ukuran Q dapat disebut graf V
Q. Sisi E sama dengan UV, dikatakan berhubungan titik U dan P. Jika E sama dengan UV adalah sisi di graf G, maka U dan P disebut terhubung langsung adjacent. P dan E serta U dan E disebut terkait langsung insiden, yaitu kejadian. Dan titik U dan P disebut ujung dari E. Untuk selanjutnya, sisi E sama dengan UV akan ditulis E sama dengan UV. Derajat dari titik V di graf G ditulis dek G dan kurung V. Adalah banyak sisi di G yang terkait langsung dengan V. Dalam konteks pembicaraan hanya terdapat satu graf G, maka tulisan dek G dalam kurung P disingkat menjadi dek V. Jadi itulah pengertian dari suatu graf yang dimana mempunyai himpunan yang mengandung dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan E. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Selanjutnya, graf tak sederhana, simple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf yang tak sederhana, yaitu graf ganda, multigraph, atau graf semu, ratio draw graph. Selanjutnya, graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang, Selov. Selanjutnya, contoh-contoh graf. Yang pertama yaitu graf G1. G1 adalah graf dengan, jadi V-nya itu 1, 2, 3, 4. Jadi di sini mempunyai 4 titik. Selanjutnya E-nya yaitu sisi itu 1, 2 berpasangan, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Jadi semua ini berpasangan, sisinya lengkap. Selanjutnya, contoh kedua G2. G2 adalah graf dengan titiknya itu ada 4 juga, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya sisinya itu 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Karena sini ada 2, 1 dan 3, 1 dan 3, dan 3 dan 4 dan 3, karena sini ada dua sisi. Dan ini menghubungkan sini. Jadi E1, E2, E3, E4, A5, E6, dan E7. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3. Jadi di sisi E3 1,3, sisi E4 1,3. Dan sedangkan sisi E6 itu 3 dan 4, sisi E7 3 dan 4. Dinamakan sisi ganda, multi outcast atau parallel outcast karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Selanjutnya yaitu graf ketiga atau graf G3. Graf G3 adalah graf dengan 4 titik dan sisinya 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4,
34, 34, dan 33 karena ada bertambah 1. Jadi pada G3 sisi 8 3,3 dinamakan gelang atau kalang. Jadi yang bulat ini, yang bulat di muka titik 3 yaitu gelang atau kalang, disebut lob karena ia berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Jadi graf berarah itu 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 4. Jadi itu berarah karena harus menghubungkan panah. Jika tidak berarah atau panahnya misalnya ke atas ini dan ini tetap sini, maka tidak akan berarah dan tidak akan bisa bersambung dengan sisi yang lainnya. Selanjutnya, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung tinjau graf. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Jadi simpul bertetangga. Next, selanjutnya persisian. Untuk seberang sisi E sama dengan PG, PX dikatakan E. Persisian dengan simpul PG atau E persisian dengan simpul FK. Tinjau graf. Sisi 2,3 persisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Jadi 2 dan 3 bersimpulan dengan simpul 2 dan simpul 3 sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Nih, 2 dan 3. Selanjutnya sisi 2 dan 4 berarti bersimpul dengan 2 dan 4. Dan 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4 karena berjauhan. Sedangkan ini 1 dan 2. Selanjutnya, lema jebat tangan. Tinjauan graf G1. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan. Jadi 2 3 3 2. 2 tambah 3 5, 3 tambah 2 5 sama dengan 10. Sama dengan 2 kali jumlah sisi. Jadi 2 kali jumlah sisi itu sini 5, sini 5, misalnya di sini 5, sini 5. Jadi 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya 10. Selanjutnya, tinjauan graf G3. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0. Jadi 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4. Jadi 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4, jadi 8. 2 kali jumlah sisi. Jadi 8 ini kan ini sudah jadi 4, sini jadi 4. Ditambahkan jadi 8. Jadi sini 2 kali 4. Ini. Jadi simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan tinjauan graf. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Jadi simpul terpencil ini tidak ada sisinya. Dan dia sendirian, tidak berteman. Selanjutnya, derajat Dengre. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.
yaitu notasi D dan P. Tinjauan graf G1, D1, D4. Jadi sama dengan 2. D2 sama dengan 3, yaitu dengan 3. Nih, 1 dan 4. 2 dan 3. Tuh, 2, 3. Derajat Dengre pada graf berarah D in, P derajat masuk. In Dengre, jumlah busur yang masuk ke simpul ke P. D out, V derajat keluar. Out Dengre, jumlah busur yang keluar dari simpul P. V din V. Jadi ditambahkan, keduanya itu ditambahkan. Jadi D in V tambah D out V. Jadi hasilnya tuh harus ditambahkan. Selanjutnya, beberapa graf khusus, yaitu ada 4. Graf lengkap, complete graph. Misalkan G sama dengan PE adalah sebuah graf sederhana. Jika untuk setiap pasangan titik PI adalah PI dan PG di G terdapat sebuah sisi yang menghubungkannya, maka G disebut graf lengkap. Sebuah graf lengkap sering juga disebut sebagai graf universal. Graf lengkap dengan N titik dinotasikan dengan KN. Graf lingkaran, Cauchy graph. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N titik dilambangkan dengan CN. Selanjutnya graf teratur, regular graph. Sebuah graf disebut graf teratur jika semua titik berderajat sama. Apabila derajat setiap titik adalah R, maka graf tersebut disebut graf sebagai graf teratur derajat R. Selanjutnya graf bipartit, graph. Sebuah graf G disebut graf berpartit jika VG, himpunan titik graf G, dapat dipartisi menjadi 2 himpunan bagian X dan Y. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah titik di X ke sebuah titik di Y. Apabila G sederhana dan berpartit dengan partisi XY. Sedemikian sehingga setiap titik di X bertetangga dengan setiap titik di Y. Maka G disebut graf berpartit lengkap, dinotasikan dengan KM, N, dengan M dan N adalah banyaknya titik di kedua partisi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas istilah-istilah yang berkaitan dengan graf. Sisi yang 2 titik ujungnya sama disebut lob atau gelang. Dalam sebuah graf dimungkinkan adanya lebih dari satu sisi yang dikaitkan dengan sepasang titik. Pasangan sisi semacam ini disebut sisi-sisi paralel atau sejajar, atau sisi rangkap, multiple adjacent atau parallel adjacent. Sebuah graf yang tidak memiliki lob dan tidak memiliki sisi paralel disebut graf sederhana, simple graph. Jika sebuah titik VI merupakan titik ujung dari suatu sisi EJ, maka VI dan EJ disebut saling berinsidensi, atau titik PI menempel atau insiden. Dengan sisi EJ, dua sisi yang tidak paralel disebut bertetangga atau adjacent. Bila kedua sisi tersebut menempel dengan titik selanjutnya, sirkuit Euler dan Hamilton. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler adalah sirkuit di mana setiap titik dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap garis muncul tepat satu kali. Sebuah perjalanan Euler pada graf G adalah sebuah cycle sederhana yang melalui setiap RG di G hanya sekali. Misalnya, masalah 7 jembatan yang menghubungkan 4 kota. Problem jembatan Koningsbrug. Jembatan Koningsbrug tadi sudah dijelaskan di latar belakang dalam suatu graf. Itu apakah mungkin seorang perjalanan mengunjungi kota yang dimulai dan diakhiri pada tempat yang sama dengan melintasi 7 jembatan masing-masing tepat satu kali? Problem dapat dikatakan dengan sebuah graf. RG menyatakan jembatan dan setiap partit menyatakan daerah region. Graf G memiliki sirkuit Euler bila dan hanya bila G
adalah graf yang terhubung dan semua titik dalam G mempunyai derajat genap. Sebuah graf G adalah graf Euler jika memiliki Archer-Chicel. Teorema G adalah graf Euler jika dan hanya jika G terhubung dan semua pelaku memiliki derajat genap. Graf terhubung mempresentasikan problem jembatan Konigsberg. Graf tersebut bukan graf Euler. Berarti problem jembatan Konigsberg tidak memiliki solusi. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Suatu graf terhubung G memiliki sirkuit Hamilton bila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali, kecuali titik awal dan titik akhir. Jadi graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Jadi berbeda. Jadi itulah sirkuit Euler dan Hamilton yang dijelaskan di halaman ini. Selanjutnya, Trevelyan-Slessman problem. Yang pertama, setiap simpul pada suatu graf G hanya dikunjungi satu kali dengan sebuah simpul Keikel. Sebuah Keikel disebut juga suatu Hamilton Keikel. Jika suatu graf G terhubung dan memiliki Hamilton Keikel, maka G disebut juga Hamilton graph atau Hamiltonian graph. Perbedaan sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Jadi ada perbedaannya antara sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Yang pertama, dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali. Sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali. Yang kedua, dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Jadi perbedaannya sudah diketahui di sini. Karena perbedaannya sangat mencolok. Yaitu dalam sirkuit Euler semua garis harus melalui tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali. Sini garis yang pertama, sini titik. Dalam graf berarah, perjalanan harus mengikuti arah garis. Berarti harus mengikuti suatu garis, yaitu dengan arahnya. Suatu graf yang tidak memuati sirkuit berarah disebut asiklik, yaitu putaran. Selanjutnya kita akan bahas lintasan tinjauan graf G1. Ini misalnya contohnya. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 4, 4, dan 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 pada G1 memiliki panjang 3. Jadi di dalam gambar ini memiliki panjang 3 saja, tidak lebih. Selanjutnya, siklus Keikel atau siklus sirkuit atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1. Pada G1 memiliki panjang 3. Kita tinjau graf G1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Jadi itu adalah sebuah sirkuit. Ini sebuah sirkuit. Selanjutnya, matrik ketetanggaan. Nah, sini kita akan membahas matrik ketetanggaan yang pakai suatu tabel atau sejenisnya. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung matrik ketetanggaan graf. Cara menghitung graf itu 1 dan 1 tidak ada nilai atau tidak ada sisi. Jadi 0. 1 dan 2 ada sisi. Jadi tulisnya 1. 1 dan 3 ada. 1 dan 3 1. 1 dan 4 karena ini berjauhan dan sini ada 1 jadi 0.
Sedangkan 5 sangat jauh lagi karena tidak ada sisi. 1 dan 5 itu 0. Selanjutnya 2 dan 1. 2 dan 1 ada sisinya, yaitu 1. 2 dan 2 tidak ada, itu 0. 2 dan 3 1. 2 dan 4 0. 2 dan 5 0. Jadi 3 dan 1 ada sisinya, jadi 1. 3 dan 2 1. 3 dan 3 0. 3 dan 4 1. 3 dan 5 0. Di 4 dan 1 0. 4 dan 2 0. 4 dan 3 1. 4 dan 4 0. Dan 4 dan 5 0. Jadi 5 dan 1, 5 ini pasti semuanya akan bersifat 0 dan nilainya akan 0 karena tidak ada garis atau sisi yang berteman. Jadi dia sini sendirian saja. Selanjutnya, graf berbobot. Graf berbobot ini memakai tak terhingga. Sedangkan yang di matrik ketetanggaan tadi memakai 0 atau kosong. Sedangkan graf berbobot tak terhingga, itu dengan simbol 8 itu. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Matrik ketetanggaan graf berbobot, graf tanda tak terhingga tadi bila tidak ada sisi dari simbol I ke J. Ini contohnya. Ini graf, ini tabel atau yang matriknya. Itu A dan A tidak ada. A dan B ada 12. A dan C tidak ada. A dan D tidak ada. A dan E ada 10. B dan 12. B dan A 12. B dan B tidak ada. B dan C 9. B dan D 11. B dan E 8. Karena garisnya saling bersamaan. Jadi garisnya ini. Lanjutnya C dan A tidak ada. C dan B 9. C dan C tidak ada. C dan D 14. C dan E tidak ada. Selanjutnya D dan A tidak ada. D dan B 11. D dan C 14. D dan D tidak ada. D dan E 15. E dan A ada 10. E dan B ada 8. E dan C tidak ada. E dan D 15. Dan E dan E tidak ada. Jadi inilah hasil dari graf berbobot. Jadi saat menggambarkan graf berbobot dengan angka, maka kita harus menuliskan matrik atau tetanggaan. Jadi disinilah hasilnya yang mengetahui tak terhingga dan ada hasilnya. Selanjutnya, lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler pada graf yaitu ini contohnya 3 dan 1 perpasangan, 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 1. Jadi lintasan Euler pada graf. Selanjutnya B, lintasan Euler pada graf juga. Itu 1 dan 2, 2 dan 4, 4 dan 6, 6 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 6, 6 dan 5, 5 dan 1, 1 dan 3. Jadi semuanya
terhubung. Jadi lintasan dan sirkuit Euler itu yaitu lintasan Euler ialah lintasan memiliki yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Selanjutnya graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, Eulerian graf. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler, semi Eulerian graf. Selanjutnya yang C, lintasan Euler pada graf 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 7, 7 dan 3, 3 dan 5, 5 dan 7, 7 dan 6, 6 dan 5, 5 dan 2, 2 dan 6, 6 ke 1. Semuanya terhubung juga. Selanjutnya graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Jadi di sini kita sambungkan dulu terlebih dahulu. A dan B tersambung, B dan C tersambung, C dan D tidak tersambung karena arahnya berbeda. Jika arahnya ke sebelah kiri maka tersambung. Jadi disebutkan dengan graf berarah. Graf berarah, tapi bukan Euler maupun semi Euler karena tidak ada berarah di sininya. Selanjutnya lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tersebut, graf tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Jadi lintasan itu disebut dengan semi Hamilton, lintasan dan sirkuit Hamilton atau Euler. Selanjutnya sini ada suatu contoh lagi, yaitu graf mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Yaitu kita coba dulu apakah tersambung semua. Itu 3, 2, 2 dan 5, 5 dan 1, 1 dan 2, 4 dan 3. Satu dan 2, 2 dan 4, 4 dan 3, 3 dan 1, 1 dan 4. Jadi terhubung. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Saya akan membuka Visio. Nah, ini adalah yang saya buat tadi contoh yang kedua. Ini kan tadi sudah terhubung di sini sampai sini 1 dan 4. Jadi saat menyambungkan lagi maka ini aja lagi. Jadi 4 dan 6, 6 dan 3. Jadi tersambung semua. Semua ini sudah terhubung, persisiannya sama. Itulah contoh yang saya buat. Selanjutnya inilah kasus tetap perusahaan dan kantor di Kalimantan. Itu kita akan melihat map. Sini ada desa, kantor desa Batalang, kantor kepala desa Jorong, kecamatan Jorong, kantor kepala desa Asam-Asam, kantor desa Astri Mulia, kantor desa Asam Jaya, kantor desa Muara Asam, kantor desa Karangrejo, PT Indraya Apotek Desa, kantor UVTD Pendidikan Jorong, kantor kepala desa Jorong, balai penyuluhan. Ini enggak usah. Kantor desa Jilatan Alur, kantor desa Sebur. Selanjutnya dengan tanda kita akan memberikan jarak dari sini kantor desa Sebur ke kantor desa Jilatan Alur,
kantor desa Batalang, kantor kepala desa Semasam, kantor desa Asri Mulia, kantor desa Muara Semasam, kantor desa Asem Jaya, kantor OPD Pendidikan Jorong, kantor kepala PT Indraya Pelatik Desa, dan kembali ke kantor desa Sebuhur. Jadi sini saya hitung titik-titiknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 titik yang saya akan hubungkan. Jadi saya akan membuat graf matik berbobot. Ini grafnya yang dari hasil ini tadi, yang dari jarak tadi. Jadi kenapa di sini 283? Karena saya kita hitung terlebih dulu. Sini kita hitung. Coba dicontoh. Jadi sini 5 0 kilometer, jadi 5 saja. 5.00 sama dengan 5. Jadi diperkecilkan. Jadi enak dihitung. Selanjutnya 15.00 sama dengan 15 saja. Jadi saya ulang lagi penjelasannya tadi. Jadi di sini cara mendapatkan ini 100 00 tambah 95 00 tambah 90 00. Jadi kita tambahkan 100,00 tambah 95,00 tambah 90,00. Jadi 100 tambah 95 tambah 90 dengan 285. Jadi lebih mudah untuk dihitung saat menggunakan matrik berbobot dan matrik ketetanggaan atau graf. Jadi kayak gitu menghitungnya. Satu lagi, cara menghitung ini 5 km dengan 50. Jadi 55 00 tambah 50 sama dengan 50 00 sama dengan 50 00 105. Jadi nolnya itu tidak usah dibuat lagi, karena saat dihitung pasti jawabannya tidak pakai nol. Jadi ini cara menghitungnya. Selanjutnya ini tadi sudah ada hasilnya. Jadi mendapatkannya ini, jadi pertama 1 dan 1 tak terhingga, 1 dan 2 dapatnya 5, 1 dan 3 tidak ada, 1 dan 4 tidak ada, 1 dan 5 tidak ada, 1 dan 6 tidak ada, 1 dan 7 tidak ada, 1 dan 8 tidak ada, 1 9 karena berhubung sini.
Ini 105. Saya ini 115. Jadi sini 130 karena 1 dan 10. 2 dan 1 5. 2 dan 2 tidak bisa, jadi tidak terhingga. 2 dan 3 itu 15. 2 dan 4 tidak terhingga. 2 dan 5 tidak terhingga. 2 dan 6 tidak ada. 27 tidak ada. 28 tidak ada. 29 sampai 10 tidak ada. Ini tak terhingga. 3 dan 1 tak terhingga. 3 dan 2 15. 3 dan 3 tidak bisa. 3 dan 4 20. 3 dan 5 285. Tidak ada sampai ke 8. Jadi sini ada pulang 3 dan 9 105. Dan 3 10 tak terhingga. Jadi ini tak terhingga. 4 dan 3, lihat 4, mana 4? 4 dan 3 dapatnya 20. Jadi 4 dan 4 tidak bisa. 4 dan 5 55. 4 dan 5 terhingga juga, sama semuanya terhingga. Selanjutnya 5 dan 1 tidak ada, yaitu tak terhingga. 5 dan 2 tidak ada juga. 5 dan 3 ada. 5 dan 3 ada. Ini 285. 5 dan 4 55. 5 dan 5 tidak ada. 5 dan 6 5 dan 6 35. 5 dan 7 80. Jadi tidak ada lagi nih untuk terhingga. Selanjutnya 6 dan 1 tidak terhingga. Tak terhingga juga kedua, tak terhingga juga ketiga, tak terhingga juga keempat, karena tidak berpasangan. Coba kita ini 6 dan 1 jauh banget. 6 dan 2 tidak bisa juga nih ke sini. Jadi 6 dan 5 ada ini 35. 6 dan 6 tidak ada. 6 dan 7 ada 40. 6 dan 6 tidak bisa. 6 7 itu 40. 6 dan 8 tidak ada juga. Nih sama dengan yang di atas bagian 2. Jadi 6 dan 1 tak terhingga, 7 dan 1 tak terhingga sampai ke 4 karena 7 jauh. 1 2 3 4. Ini sedangkan 7 di sini. 7 dan 6 ada. Nih, dia 40. 7 dan 5 juga ada. Nih, 80. 7 dan 6 40. Terhingga 7 dan 7 dan 8 45. 7 dan 9 jauh, tidak ada. 7 dan 10 145. 10. 8 dan 1 tidak ada. Sini 8. 8 dan 2 tidak ada juga. 8 dan 3 105 ada. 8 dan 3 tidak ada sampai ke 6 karena jauh. Ini kecuali dengan 8 dan 7 ada 45. Dan 8 ke 8 tidak ada, tetap terhingga.
8 dan 9 105 ini, dan 8 ke 10 tidak ada hingga, dan lagi selanjutnya 9 ke 1 yaitu 115, 9 ke 2 ada faktor hingga, 9 ke 3 105 ada, 9 ke 4 tak terhingga, 9 ke 4 tak terhingga, 9 ke 5 tak terhingga, 9 ke 6 tak terhingga, 9 ke 7 tak terhingga, 9 ke 8 105, 9 ke 9 tidak ada, tak terhingga, 9 ke 8, 9 ke 10 65, ini ada hasilnya. Jadi 10 ke 1 ada 390, 9 ke 2, 10 ke 2 tidak ada, ketiga tidak ada, keempat ada tetap terhingga, kelima terhingga, keenam terhingga, ketujuh terhingga, ketujuh ada 145, dan 10 ke 8 tidak ada karena 8 ada di sini. 10 ke 9 65, 10 ke 10 tidak ada. Jadi inilah hasil dari graf ini, graf berbobot. Jadi hasilnya ini ada hasilnya. Jadi graf berbobot sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengetahui yang ini. Yang pertama yang saya garisi itu yaitu selanjutnya itu mengenai keterangannya. Kenapa ada keterangan di sini? Karena di peta ini bertulisan yaitu kantor desa Sebuhur, kantor desa Jilatan Alur yaitu semua kantor desa, dan PT-PT yang ada di peta ini. Jadi sini ada keterangannya, yaitu yang pertama saya garisi atau titiki yaitu kantor desa Sebuhur, kantor desa Jilatan Alur, kantor desa Batalang, kantor kepala desa Jorong, kantor kepala desa Asam-Asam, kantor desa Asri Mulia, kantor desa Muara Asam-Asam, kantor desa Asam Jaya, kantor UPTD Pendidikan Jorong, PT Indoraya Apelatik Desa. Inilah keterangan dari peta atau maps yang saya titiki tadi atau garisi. Selanjutnya graf matrik ketetanggaan. Apa sih perbedaan graf matrik ketetanggaan dan graf matrik berbobot? Perbedaannya yaitu dengan angka dan dengan huruf ini. Sedangkan graf matrik berbobot itu dengan tak terhingga. Sedangkan graf matrik ketetanggaan atau graf ketetanggaan itu dengan angka 0. Jadi kita akan bahas ini selanjutnya. Sekarang yang sebelumnya tadi kita membahas graf berbobot, sedangkan ini graf ketetanggaan. Jadi 1 dan 1 0, 1 dan 2 1, 1 dan 3 tidak bisa, yaitu 0, 1 dan 4 0, 1 dan 5 0, 1 dan 6 0, 1 dan 7 0, 1 dan 8 0, 1 dan 9 1, 1 dan 10 1. Dan di sini juga pakai 1 aja, tidak ada angkanya. Nanti kita akan bahas yang pakai angkanya di slide setelah ini. Yaitu yang kedua tadi pulang, kedua ini 2 dan 1 yaitu 1 karena ada sisinya. 2 dan 2 tidak ada karena tidak bisa bersisi karena sama. Tetap di sini aja. Selanjutnya 2 dan 3 1, 2 dan 4 tidak bisa, 2 dan 5 tidak bisa, sampai ke 10 tidak bisa karena tidak ada lagi garis atau sisinya. 3 dan 1 tidak bisa karena jauh, karena ada yang menghalangi di sini. 3 dan
2 ada 1, 3 dan 3 tidak ada, 3 dan 4 1, 3 dan 0, 3 dan 8 0, 3 dan 9 1, 3 dan 10 0, karena 3 9 ini. Jadi 4 dan 0 1, 4 dan 0 0, 4 dan 1 0, maaf, 4 dan 2 0, 4 dan 3 1, nih 4 dan 4 0, 4 dan 5 1. Selanjutnya 0 saja. Selanjutnya 5 dan 1 0, 5 dan 2 0, 5 dan 3 1, 5 dan 4 1, 5 dan 5 0, 5 dan 1, 5 dan 6 1, 5 dan 7 1, 5 dan 8 0 karena tidak berhubungan, 5 dan 9 0 sampai 10 0 berhubungan. 6 dan 1 tidak bisa, 6 dan 2 tidak bisa juga, 6 dan 3 0, 6 dan 4 0, 6 dan 5 1, 6 dan 6 0, 6 dan 7 1, 6 dan 8 0, 6 dan 9 0, 6 dan 10 0. Jadi 7 dan 1 0, 7 dan 2 0, 7 dan 3 0, 4 0, dan 7 ke 5 adalah 1. 7 dan 6 1, 7 dan 7 0, 7 dan 8 1, 7 dan 9 0, 7 dan 10 0. Jadi 8 dan 1 8 dan 1 0, 8 dan 2 0, 8 dan 3 0, 8 dan 4 0, 8 dan 5 0, 8 dan 6 0, 8 dan 7 1, 8 dan 8 0, 8 dan 9 1, 8 dan 10 0. Jadi yang ke 9 lagi, 9 dan 1 1, 9 dan 2 0, 9 dan 3 1, 9 4 0, 9 5 0, 9 6 0, 9 7 0, 9 8 1, 9 dan 9 0, 9 dan 10 1. Nih. 10 dan 1 1, 10 dan 2 0, 10 dan 3 0, 10 dan 4 0, 10 dan 5 0, 10 dan 6 0, 10 dan 7 1, 10 dan 7 1, 10 dan 8 0, 10 dan 9 1, 10 dan 10 0. Jadi inilah graf mati ketetanggaan. Inilah hasil dari graf yang di kiri. Jadi inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu penghitungan angka. Jadi di sini yang tadi kan pakai satu saja dan 0. Di sini juga pakai 0 juga karena berketetanggaan. Jadi sini 5 sama dengan perhitungan graf berbobot, tapi di sini 0 saja, sedangkan di graf berbobot tak terhingga. Jadi inilah hasilnya tuh sama seperti dengan graf berbobot. Yang membedakan itu tanda ini aja, 0 dan tak terhingga. Jadi inilah hasil dari perhitungan angka tadi mulai 1 sampai 10, yaitu ada 5, 15, 25, 55, 35, 80, 40, 45, 145, 65, 150, 115, 390. Jadi di sini kan tidak ada yang membedakan
warnanya. Jadi saya akan membuatkannya di laporan saya. Jadi inilah laporan yang membahas tentang graf. Jadi inilah pengertian graf tadi. Nah, ini dilematik ketetanggaan ini tadi yang dibahas permulaan tadi. Ini angkanya yang saya kaitkan warnanya, jadi akan lebih paham di mana letak-letaknya. Ini sama juga. Dan ini ya juga, dan ini juga. Sama seperti tadi juga. Dan ini saya besarkan. Nah, jadi ini mengetahui hasilnya dan yang putih ini tidak ada hasilnya. Selanjutnya next. Jadi dalam suatu graf itu mempunyai kesimpulan itu graf muncul pada tahun 1937 di Jerman. Munculnya teori graf dikarenakan suatu masalah yang terkenal dengan masalah 7 jembatan Königsberg. Jadi saat membuat graf ini itu ada mempunyai masalah, yaitu dengan problem tujuan jembatan Königsberg. Untuk kehidupan sehari-hari, teori ini sangat berguna karena sangat bermanfaat. Contohnya dalam transportasi, ilmu komputer, riset operasi, ilmu kimia, sosiologi, dan lain sebagainya. Jika menyimak uraian tentang graf di atas, dapat kita simpulkan graf yang sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Secara tidak langsung kita biasa menggunakan graf, contohnya dalam menggambar rute tercepat dalam sebuah peta. Jadi itu saja pembahasan saya yang dipresentasikan hari ini tentang suatu graf. Jadi apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Salah hilap, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.